Ya, jumpa lagi bersama dengan kita di mana How to Build Group Prayer. Session 2 ini adalah tentang konten, isinya. Ya, saudara lihat isinya ini penting sekali. Kita saat ini sudah memiliki platform FB dan magnet. Kita tidak perlu lagi menciptakan sebuah pergerakan dengan nama departemen baru, tidak usah. Namun DNA daripada grup prayer ini kita masukkan ke dalam FB dan atau magnet tersebut. Oh ya, bedanya di mana? Begini. Jadi kalau misalnya kita FB, itu biasanya yang kita lakukan adalah 1. Doa pembukaan, 2. Kita nyanyi lagu. Biasanya 3 lagu ini. Setelah itu diberi ruang untuk bersaksi. Siapa yang mau bersaksi di sini? Kemudian setelah bersaksi, sudah ya, tidak ada yang bersaksi. Sekarang kita dengarkan khotbah. Khotbah itu biasanya 30 menit atau mungkin 25 menit. Setelah khotbah selesai, lalu amin. Lalu siapa yang mau didoakan? Ayo sudah didoakan. Dan kemudian begitu selesai, ya sudah selesai, habis kan. Nah, di dalam group prayer ini, terutama di dalam masa pandemi seperti ini, tidak bisa kita lakukan itu. Karena kalau misal itu yang kita lakukan, member-member kita itu hanya sekedar nonton saja. Nonton siapa? Nonton 1 yang menyanyi, nonton 2 yang khotbah, nonton siapa? 3, 2 orang yang bersaksi, ya kan? Nah, kemudian yang terjadi, mereka semua menjadi pasif. Dalam grup prayer ini semuanya harus terlibat aktif, harus berinteraksi 2 arah. Itulah sebabnya kita gunakan prinsip 10, 70, 20. Nah, ini penting. 10 itu apa? 10 itu nyanyi, 1 lagu aja boleh. Sudah cukup 1 lagu saja. Nah, 70 ini kan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 adalah tentang diskusi, sharing, bertumbuh bersama. Nah, ini yang 70. Yang 20 ini adalah saling mendoakan. Selesai. Ada yang mau didoakan? Ayo, silakan. Oh, ini Bapak A, B, dan C mau minta doakan. A untuk keluarga, C untuk kerjaan. Kita bagi siapa? Itu 20%. 10-nya kita cukup untuk nyanyi. Banyak-banyaklah dalam 70% ini adalah untuk sharing, untuk saling menguatkan. Nah, tentu saja yang terjadi apa yang akan kita sharingkan selama 70 itu? Goalnya 1, semuanya harus terlibat, semuanya harus berbicara, semuanya harus bertumbuh. Karena begini, misal ada 5 orang, ketika dia bicara, saya sebagai leader bisa mendapatkan, dikuatkan oleh dia. Jadi mereka ini bukan cuma dikuatkan oleh saya saja sebagai leader, tapi saya juga bisa dikuatkan oleh mereka. Kemudian yang di sini bisa dikuatkan oleh sini. Bahkan karena prinsipnya begini, kadangkala hanya cukup mendengar mereka, itu sudah menjadi jawaban doa buat mereka. Lah ya, berarti kan kita ini tugasnya simple, cuma tinggal mengarahkan saja. Nah, untuk session yang ini adalah tentang konten isinya. Kami mendorong supaya bukan seperti dibuat ibadah. Kalau itu yang terjadi, maka apa bedanya mereka dengan G1, gereja online? Ya sama bedanya, tidak ada bedanya dengan nonton YouTube. Sama saja. Tapi di sini kita melibatkan untuk berbicara, itu mesti itu. Karena kesaksian sedikit, saya lakukan ini kepada 10 orang kelompok daripada anak-anak muda. Kita cerita, kemudian saya dengarkan dia cerita, kasih tanggapan, kasih masukan. Kemudian ini di sini saya mengarahkan pola pikir itu giring menuju kepada Bible, mindset di dalam Kristus Yesus. Selesai. Itu ya, perbincangan itu sampai 2 jam lebih, tidak terasa, bahkan masih kurang. Karena kenapa? Karena mereka bukan pasif, mereka bukan penonton, tapi mereka pemain. Pemain yang dimana mereka bertumbuh bersama-sama. Goalnya 1, firman Tuhan berkata, mereka sehati bertekun dalam pengajaran para rasul. Berarti kan mereka berkumpul dan kemudian mereka bertumbuh bersama-sama. Ya, itulah sebabnya ini beda dengan FB pada umumnya. Karena di sini kita mulai terlibat bersama-sama dan kita mulai bertumbuh. Amin.